Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan kajian daripada kitab Syarah Fathul Qarib dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk kepada pembahasan tentang sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam melaksanakan mandi wajib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu taala wa sunanuhu ay al-ghuslu khamsatu asya' at-tasmiyatu wal wudu'u kamilan qablahu wa yanwi bihil muqtasilu sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil hadasil asghar wa illa nawabihil asghar wa imrarul yadi ala ma wasalat ilaihi minal jasad wa yu'abbaru an hadzal imrar biddalki wal muwalatu wa sabaqa ma'naha fil wudu' wa taqdimul yumna min shiqqaihi 'ala al-yusra wa baqiya min sunanil ghusli umurun mazkuratun fil mabsutat minha at-tathlithu wa takhlilu sya'ri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu, dan bermula sunnahnya wudu, ay al-ghusli, maksudnya sunnahnya mandi. Wa sunanuhu, dan bermula sunnahnya, ayil ghusli, sunnahnya mandi, khamsatu asya, itu 5 perkara, 5 macam. Jadi kalau kita lihat dalam niskhah ini telah diberikan harkat pada kalimat al-ghuslu. Nah, ini tidak cocok kalau diberikan harkat ghuslu tapi ghusli, karena kalimat al-ghusli ini adalah mentafsirkan daripada hu dhamir yang ada pada sunanuhu. Dia jatuh sebagai mudhaf ilaih. Maka dibaca wa sunanuhu ay ghusli. Kemudian khamsatu asya'in. Ini juga sepertinya keliru dalam percetakan. Nah, jadi yang betulnya khamsatu asya'a, karena asya'a adalah isim tegak saraf. Wa sunanuhu, dan bermula sunnahnya wudu, sunnahnya mandi, itu 5 perkara. Jadi sunnah yang dilakukan di dalam mandi wajib itu ada 5 macam. Yang pertama, at-tasmiyatu, mengucapkan bismillah. Nah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal wudu'u kamilan qablahu. Dan yang kedua itu adalah berwudu hal keadaan sempurna sebelumnya mandi. Yang pertama mengucapkan bismillah, yang kedua berwudu secara sempurna, yang wudu tersebut dilakukan sebelum melaksanakan mandi. Kemudian bagaimana cara niatnya? Apa yang diniatkan oleh orang yang mandi? Wa yanwi bihil muqtasilu sunnatal ghusli in tajarradat janabatuhu anil hadasil asghari. Dan berniat dengannya wudu, di sini maksudnya bagaimana cara berniat ketika berwudu sebelum mandi. Wa yanwi bihil muqtasilu, dan berniat dengan berwudu tersebut oleh orang yang mandi sunnatal ghusli, akan sebagai sunnah mandi. Jadi wudu yang dilakukan itu niatnya adalah sebagai wudu untuk melaksanakan kesunahan daripada mandi. Jadi bukan sunnah, bukan diniatkan sebagai fardu untuk melaksanakan salat misalnya, tapi diniatkan wudu tersebut niat sebagai sunnah mandi.
syaratnya in tajarradat janabatuhu anil hadasil asghari. Tapi disyaratkan jika memang sunyi janabahnya orang yang mandi daripada hadas kecil. Kalau orang yang melaksanakan mandi tersebut memang dia tidak berhadas kecil, maka ketika itu diniatkan sebagai sunnah mandi. Wa illa nawa bihil ashar, dan jika tidak demikian, maksudnya misalnya orang yang berjunub itu ketika hendak melaksanakan mandi ternyata dia juga berhadas kecil, maka niatnya niscaya berniat ianya dengannya wudhu tersebut akan mengangkat hadas kecil. Itu kesunahan yang kedua. Kesunahan yang ketiga yang dilakukan di dalam mandi wajib, wa imrarul yadi alama wasalat ilaihi minal jasadi, dan melalukan tangan di atas barang yang sampai kepadanya barang daripada jasad, daripada tubuh atau daripada badan. Jadi yang ketiga adalah melalukan tangan kepada badan. Wa yu'abbaru an hazal imrari biddalki, dan diibaratkan daripada ini imrar dengan kata-kata dalki. Jadi ada juga yang mengibaratkan kata-kata imrar dengan kata ad-dalki. Kalau imrar ini diartikan secara lughat melalukan tangan, sedangkan dalki adalah yang kita sebut dengan menggosok. Jadi imrar ini juga diibaratkan dengan dalki, menggosok badan. Melalukan badan juga disebut dengan menggosok badan. Yang keempat, wal mualatu, dan mualat. Wasabaqa ma'naha fil wudu', dan telah terdahululah maknanya mualat di dalam permasalahan ataupun di dalam pasal wudu yang telah terdahulu. Jadi yang keempat sunnah mandi junub atau mandi wajib itu adalah mualat, yaitu membasuh satu anggota, kemudian ketika sebelum membasuh anggota lainnya tidak diselangi oleh waktu yang panjang pada uruf. Antara satu anggota kepada anggota yang lain dibasuh secara mualat, maksudnya tidak dipisahkan oleh perselangan waktu yang panjang secara uruf. Kalau dikira-kirakan itu dikira sebagai mualat sekira-kira setelah membasuh satu anggota, itu sebelum kering anggota tersebut sudah dibasuh anggota yang lainnya. Namun apabila telah melewati kadar kering satu anggota, kemudian baru dibasuh anggota lain, itu tidak lagi dikira atau dihitung sebagai mualat. Jadi tentunya dengan cuaca yang pertengahan dan suhu tubuh manusia yang pertengahan. Yang kelima, wa taqdimul yumna min syiqqaihi 'alal yusra, dan yang kelima itu adalah mendahulukan yang kanan daripada dua pihaknya badan di atas yang kiri. Jadi mendahulukan membasuh anggota yang sebelah kanan terdahulu, kemudian baru membasuh anggota yang sebelah kiri. Membasuh anggota badan yang sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian membasuh yang sebelah kiri. Itu sunnah yang kelima. Wa baqiya min sunanil ghusli umurun mazkuratun fil mabsutat, dan wa baqiya, dan tinggal daripada sunnah-sunnah mandi oleh perkara-perkara yang disebutkan di dalam kitab mabsutat, kitab yang lebih mendetil. Jadi sebenarnya sunnah mandi itu bukan hanya 5, tapi lebih banyak daripada 5 yang kesemuanya itu disebutkan di dalam kitab yang lebih detil. Namun di sini disebut
oleh musannaf hanya 5, yaitu kesunahan yang terpenting, yang paling utama dari kesemua kesunahan wudhu yang ada, yang lebih diutamakan. Nah, jadi sebahagian yang sunnah mandi yang disebutkan di dalam kitab Mabsutat itu adalah minha at-taslisu wa takhlilu sya'ri. Nah, jadi di sini ditambah 2 saja. Sebahagian daripada kesunahan tersebut adalah taslis. Taslis adalah meniga-nigakan, membasuh satu anggota itu sebanyak 3 kali. Kemudian wa takhlilu sya'ri, menyela-nyela rambut. Nah, jadi dengan tambahan 2 sunnah lagi ini sehingga menjadi di sini kesemuanya semua daripada sunnah mandi di sini tersebut, kalau dijumlah tadi 5 kemudian tambah 2 menjadi 7. Nah, jadi oleh pengarang matan penulis matan takrib yaitu Abu Syuja menyebutkan 5, kemudian oleh pensyareh menambah 2 lagi sehingga menjadi 7 daripada kesunahan mandi wajib. Nah, sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada yang kurang dimengerti boleh ditanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.